Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa ashabi tabi'in wal ulama'il amilin wasyuhada wassalihin minal muqarrabin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahussu husan mu'allif hadal kitab. Bismillah hadrati jami ustadina wa masyayikhina wa masyayikhina ولمن حقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحث خصوصا إلى حضرة جميع أولادنا وزوجاتنا ونحث خصوصهم جميع تلاميذنا افتح قلوبهم بفتوح العارفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-Aziz Al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Ayyuhal waladu he anak didikku, ij'al dadekno sira al-himmata ing cita-cita, firruhi ing dalem ruh, wal hazimata lan keplayu fin nafsi ing dalem awa-awaan, wal mauta lan kematian fil badani, wal mauta lan kematian fil badani ing dalem badan. Li anna manzilaka krana sak temene omah ira iku al qabru kuburan. Wa ahlul maqabiri utawi ahline pira-pira kuburan iku yantadiruna padha ngenteni sapa ikilah ahlul maqabir ka ing sira fi kulli lahdhatin ing dalem saben-saben mangsa mata ing dalem kapan tasilu tumeka sira ilaihi maring ikilah ahlul maqabir. Hadirin hadirat jamaah pengajian Ayyuhal Walad yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Imamul Ghazali tentang perjalanan ruh kita. Perjalanan kita ini pasti ada ujungnya dan tujuan hidup kita yang sebenarnya itu kemana. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali memberikan rambu-rambu kepada kita bahwasanya kita ini harus mempunyai sebuah cita-cita dalam ruh kita, untuk ruh kita. Ya, lalu menekan hawa nafsu kita. Berikut dengan kematian yang ada dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kehidupan kita atau rumah kita yang sebenarnya yaitu adalah rumah masa depan kita, dalam tanda kurung yaitu adalah kuburan. Hal ini yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita harus sadar bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Oleh karena itu kita harus menjaga ruh kita ini agar dia tahu nanti kita ini punya tujuan setelah ini. Tempat setelah ini kita itu ada, yaitu kuburan. Nah, saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu sebetulnya menanti kehadiran kita.
Mereka sudah menunggu-nunggu kita, kapan kita ini bertemu dengannya. Jawabannya adalah kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang ada di kuburan atau di makbaroh, atau yang sudah beristirahat di kuburan itu, ya kalau kuota hidup kita itu sudah selesai. Nah, pertanyaannya, kita pergi jauh dari dunia desa ini ke dunia kuburan, itu sudahkah kita siapkan bekal? Ya, di mana kita nanti akan hidup bersama dengan saudara-saudara yang telah mendahului kita, yaitu di alam kubur. Maka roh kita ini harus kita persiapkan. Harus kita sadarkan, karena tujuan hidup kita itu bukan di dunia ini, tapi masih ada dunia lain yang harus kita singgahi sampai kita ketemu dengan kehidupan kita ini yang sebenarnya di mana, yaitu di alam akhirat. Masih ada satu step yang harus kita lewati setelah dunia ini, kehidupan kita di dunia ini, yaitu ada alam kubur. Setelah alam kubur itu baru ada alam akhirat. Maka benar apa yang disampaikan oleh orang Jawa, urip kue nggur mampir ngombe, urip kue nggur mampir ngopi. Selama-lamanya orang ngopi itu pasti tidak lama. Nah, ini yang harus kita pahami. Dengan filosofi orang Jawa mengatakan seperti itu, urip gur mampir ngombe. Lah ada orang kok mampir ngombe kok nganti kesuwen, lah itu yang lupa diri, berarti lupa tujuan hidup. Inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, agar kita ini jangan tidak lupa dengan tujuan hidup kita. Karena kita masih berada di daerah dunia. Setelah itu masih ada alam kubur, terus baru alam akhirat. Iyaka wedya sira. Iyaka wedya sira wa iyaka lan tegese wedya sira antasila yen to tumeka. Ilaihim maring ahlul maqabir bila zadin kelawan tanpa bekal. Ini, pumpung kita ini masih berada di dunia, mari kita persiapkan bekal untuk ke alam akhirat. Di mana gambaran imajiner saya, karena tadi di atas itu saudara-saudara kita yang sudah berada di alam kubur itu menanti-nanti kehadiran kita. Entah kapan kita itu hadir ke sana, itu sudah ditunggu-tunggu betul. Dan layaknya seorang saudara yang datang dari jauh, mereka juga kepingin mendapatkan oleh-oleh. Seperti halnya orang di dunia. Ya, contoh, Mas Nurholis barusan jalan-jalan rekreasi sama ke Singapura. Ya, 1 bulan lamanya. Lah kita ini yang gak diajak rekreasi, ketika melihat kedatangan Mas Nur yang dari Singapura ini, meskipun tidak terucap dalam kata-kata lisan, tapi dalam hati, saya kok nggak dikasih oleh-oleh ya, ngono, ke Singapura, dari Singapura ya, itu. Maka orang yang ada di kuburan itu juga seperti itu, karena orang yang ada di kuburan itu saudara kita, dia juga mengakui saudara kita. Ya, menunggu-nunggu ketika hadir, ya pasti akan di apa ya, layaknya tamu gitu, terjadi saudara itu ya kangen-kangenan. Maka dengan kata lain, kita ini dikangeni sama saudara-saudara kita yang sudah pindah alam, sudah ditunggu-tunggu dan setia menunggu kehadiran kita. Lah kitanya ini yang nggak sadar, itu nggak sadar kita ini kalau ditunggu-tunggu. Tadi Bu Win bercerita kalau Mbah Kakung sudah sedo. Itu ada hakikatnya, Mbah Kakung sudah menunggu kehadiran Bu Win. Tinggal Bu Win mau kapan. Lah ini pasti tunggu-tunggu. Nah, jangan lupa kita ini kalau
silaturahim atau sudah berpindah bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di alam kubur, satu hal yang jangan dilupakan adalah bekal, ya, bekal untuk menuju alam kubur. Oleh karena itu, saya teringat dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, kalau tidak salah itu begini. Kira-kira hadisnya saya kebetulan tidak membawa redaksinya. Yang saya ingat, mengapa orang yang meninggal itu sampai 1 minggu itu ditahlili. Ditahlili itu, ini budaya yang ada di kita ini, tahlilan tanggal 1 ketika wafatnya, malam 1 sampai 7 ini ditahlili. Gambaran global dalam yang saya tangkap dari hadis itu begini. Ketika seseorang itu masuk alam kubur, maka segala sesuatu yang ada di kubur itu semuanya menakutkan. Jadi kalau saya boleh bilang itu, segala sesuatu yang menakutkan di dunia itu kalah dengan sesuatu yang menakutkan yang ada di alam kubur. Dan itu ditampakkan semua. Termasuk siksa-siksa kubur itu kelihatan semua. Sehingga orang yang baru masuk liang lahat itu sangat mengharapkan doa dari orang yang hidup. Agar apa? Kalau dia memang mendapatkan sisa, paling tidak siksanya itu diringankan. Atau kalau dia tidak punya kawan, doa-doa orang yang hidup itu, pahala yang disampaikan kepada orang yang meninggal itu menjadi kawan bagi orang yang sudah meninggal. Nah, doa orang yang hidup dari keluarga atau sahabat atau handai tolan kepada orang yang meninggal itu, pahalanya yang sampai kepada si mayit itu bisa menjadi bekal sampai 40 hari kemudian. Maka di Jawa ini ada istilah setelah mitung dino lalu matang puluh. Itu. Nanti kalau 40 hari si mayit ini dikirimi doa lagi dan doa atau sedekah atau hal-hal baik lain yang bisa menjadi amal jariah ini, pahalanya itu yang sampai pada mayit bisa menjadi bekal bagi mayit sampai 100 hari. Maka orang Jawa juga melakukan istilahnya nyatus. Itu. Nah, setelah nyatus, setelah 100 hari, keluarga mengirimkan doa itu, maka pahala dari doa itu bisa untuk bekal bagi si mayit untuk menghadapi alam kubur sampai setahun. Maka ada istilah haul, ngeholi. Keluarga itu kirim doa, keluarga itu bersedekah berupa makanan atau bahan makanan. Nah, nanti kalau si mayit ini dalam 100 hari dikirimi doa dan sedekah yang pahalanya tertuju pada si mayit ini bisa menjadi bekal bagi si mayit untuk hidup di alam kubur ini sampai 1 tahun berikutnya. Maka menjadi mendak tahun kedua. Itu. Begitu juga seterusnya sampai nyewu 1000 hari. 1000 hari juga begitu dikirimi doa. Dan seterusnya, setiap haul itu selalu dikirimi doa, maka itu menjadi bekal bagi si mayit. Ini menunjukkan bahwasanya seringkali manusia ketika pindah alam dari alam dunia ke alam barzah itu kekurangan sangu, bekal untuk hidup di alam kubur. Itu kan, di kuburan ya rohnya hidup sih, jasadnya yang meninggal. Nah, kalau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ini dari di dunia nggak membawa bekal untuk di alam kuburnya, setelah di alam kuburnya nggak ada seorang pun yang pernah mengirim pahala untuknya, bagaimana nasibnya? Ini perlu kita introspeksi. Kita bisa menggambarkan, oh iya,
Makanya ada Imam Tawus dalam buku apa itu mengatakan begini. Pahala yang paling cepat diterima oleh si mayit yaitu pahala dari sebuah makanan. Oleh karena itu orang Jawa memahaminya setiap tahlilan dari awal sampai 7 hari pasti yang dikeluarkan oleh keluarga makanan. Ya toh? Begitu. Nanti kalau 7 hari berkatnya itu ada. Meskipun di dalamnya ada amplopnya. Nah, bahasanya orang Jawa selawat. Solawat gitu. Terus nanti juga ketika 40 hari keluarga itu bersedekah dengan makanan. Itu pahalanya juga cepat diterima oleh si mayit. Begitu juga seterusnya 100 hari, terus 100 hari, terus setahun, terus sampai haul, sampai 1000 hari begitu. Ini yang baru kami sadari ternyata mengapa budaya selamatan di Indonesia itu luar biasa terkait orang yang meninggal. Itu. Lah, sama apa tidak antara selamatan dan sesajen? Lah, ini yang baru viral ini. Saya mengutip kalimat dari Gus saya, Gus Taji Yasin itu menanggapi sesajen yang ditendang oleh seseorang yang berada di Gunung Semeru itu beliau berkomentar, Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Al-Quran itu mengajarkan kepada pemeluk agamanya untuk menghormati berdampingan dengan orang lain. Ya, berdampingan dengan orang lain. Ketika ada hal-hal yang tidak sama, itu bukan anarkis yang dikedepankan, tapi justru ramah, ya, keramahan atau akhlakul karimah yang dikedepankan. Ini pelajaran bagi kita, ternyata tidak semua sesuatu yang kita sukai itu kita tampakkan, begitu apalagi sesuatu yang tidak kita sukai langsung kita tampakkan, tidak. Jadi ada saatnya menampakkan sesuatu yang tidak kita sukai, ada saatnya menampakkan sesuatu yang tidak kita sukai juga. Terkait dengan sesajen itu memang itu budaya Jawa, apalagi mohon maaf ini orang-orang Kejawen begitu. Nah, dari kearifan lokal itu yang dikelola dengan baik, disikapi dengan hati yang dingin, dengan sejuk, diakomodir, maka inilah yang menyebabkan penyebaran Islam di tanah Jawa oleh para wali itu sukses. Karena apa? Kultur budaya itu dirangkul, tidak ditendang. Ini. Nah, kembali ke persoalan, saya ingatkan sekali lagi, ini bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk panjenengan. Ya, kita semua ini sudah dinanti-nanti saudara kita yang ada di dalam kubur. Kapan kedatangan kita ini? Ya, kedatangan kita ini sangat dinanti-nanti. Ingat, saudara-saudara kita yang di alam kubur juga itu mengharapkan oleh-oleh yang membuat saudara kita yang di alam kubur ini berbahagia. Ada satu kisah yang pernah saya tulis itu gara-gara sedekah kulit kurma. Kulit kurma. Dulu sudah pernah saya tulis itu kira-kira begini. Ada seorang pemuda yang miskin. Dia tidak mampu untuk membuat selamatan, kira-kira begitulah. Karena dia ini ingin birrul walidin kepada orang tuanya, dia ini lalu sowan kepada seorang kiai. Itu sang pemuda itu berkata kepada sang kiai itu, "Wahai kiai, saya ini orang yang tidak mempunyai apa-apa. Bisakah saya itu beramal baik yang menyebabkan amal baik itu menjadi sebuah pahala bagi orang tua kami yang sudah wafat?" Oleh sang syekh, oleh sang kiai, pemuda tersebut disuruh untuk mencari kulit semangka. Kulit semangka tersebut dicuci lalu diberikan ke hewan piaraan.
milik seseorang yang berada di pojok kampung. Kira-kira begitu runtutnya gitu. Nah, setelah pemuda tersebut itu memberi kulit semangka kepada hewan milik seseorang yang ada di pojok kampung itu, lalu malamnya ia bermimpi ketemu dengan ibunya. Ibunya cerita begini kira-kira pasnya itu. Ibunya itu terima kasih atas kiriman doanya, atas kiriman pahala dari kulit semangka tersebut. Ini loh, kadang-kadang sepele. Ya, sepele ini mendoakan si mayit itu atau bersedekah untuk si mayit. Maka wajar pada hari ini banyak orang itu sudah terbangun kesadarannya bahwasanya birrul walidain itu sepanjang masa, meskipun bapak ibunya sudah wafat. Maka ada tahlil masal. Orang NU ini pintar mengembangkan. Meskipun kadang-kadang ini membangun masjid tapi menggunakan orang, mengeksploitasi orang yang sudah wafat. Tahlil masal itu, yaitu karena pahala dari amal kebaikan orang yang hidup yang ditujukan kepada si mayit itu bisa sampai dan berpengaruh pada si mayit juga. Itu contoh kecil sebuah kisah pentingnya orang yang hidup mendoakan kepada si mayit. Ada satu lagi, ini orang soleh. Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu seorang yang alim alama min jumlatil aulia. Ketika wafat beliau ini dikubur di sebuah kuburan. Padahal orang yang ada di kuburan itu orang-orang yang apa ya istilahnya kurang ibadah lah, sehingga yang ada itu siksaan lah. Tapi ketika Syekh Ma'ruf Al-Karhi dikubur di sebuah kuburan umum, maka atas rahmatnya Allah itu atas dasar rahmatnya Allah dengan Syekh Ma'ruf Al-Karhi dikubur di kuburan itu, maka siksanya orang satu kuburan itu dihilangkan oleh Allah. Ini maka wajar kadang-kadang di suatu tempat ada seorang wali ya dimakamkan di situ, lalu seiring dengan perkembangan zaman banyak orang itu yang ingin dikubur di sebelah-sebelahnya itu. Karena apa? Karena ingin mendapatkan berkahnya seorang wali. Ya kira-kira yang mungkin karena merasa dosanya banyak itu ketika mati itu ya siksanya dihilangkan, kira-kira begitu. Nih. Kala ngendika sapa Abu Bakrin As-Siddiq. Kala ngendika sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar As-Siddiq kang kena dipercaya radhiyallahu anhu. Hadhil adsatu utawi ikilah pira-pira jasad iku qafasut tuyuri koyok kurungan manuk. Awis to balid dawabi utawa kandange raja kaya. Fatafakkar mongko nuli mikir-mikira sira fi nafsika ing dalem awak dhewe ira min ayyihima iku sanging endine karone ikilah qafasut tuyur awis to balid dawab. Ing kunta lamun ana sira iku minat tuyuri saking pira-pira manuk al ulwiyati kang luhur ya fahina tasma mongko nalikane krungu sira tonina tablin ing suarane kendang ya irji'i mongko bali sira ila rabbika maring pangeran ira. Uli bali ya tatiru mongko mabur sira saidan hale munggah ila antak uda yen to lungguh sira manggon lungguh sira fi aali burujil jinani ing dalem luhure pira-pira swarga. Ini Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya jasad kita itu ibarat sangkar burung atau kandang hewan. Nanti ya. Oleh karena itu kita disuruh untuk berpikir yang namanya jasad kita ini ibarat apa kandang burung, maka pasti ada burungnya kan? Ini hanya kandang hewan, pasti ada burungnya, ada hewannya. Saya membayangkan ini hewannya siapa? Ruh kita. Ya, ruh kita. Nah,
ketika Allah ini mengundang ruh kita untuk sowan ke hadapan Allah, maka raga kita yang digambarkan burung atau sangkar ini sudah nggak berguna lagi. Maka wajar kalau orang yang meninggal itu ruhnya masih hidup tapi jasadnya sudah tidak berdaya. Sudah lazim di dunia kita jika ada orang meninggal itu dikubur. Ya, yang mati itu yang jasadnya yang dikubur, ruhnya itu nggak mati. Karena apa? Jasad ini gambarannya hanya sangkar burung. Sudah nggak berguna ketika sangkar itu sudah nggak ada burungnya. Makanya dikubur, pindah alam itu, ruhnya masih hidup. Ya, wajar itu. Ada sebuah cerita juga. Ketika setiap malam itu ruh orang yang meninggal itu pergi ke rumah. Pergi ke rumah menemui ahli warisnya. Sayangnya ahli warisnya di rumah nggak ngetahui, nggak melihat. Di depan rumah itu ruhnya orang yang meninggal itu berkatakan, wahai keluargaku, tolong aku didoakan. Kiranya harta benda yang aku tinggalkan kepadamu, ya, bahasa Jawanya Rojo Brono itu cukuplah bagi saya untuk mengganti doa-doamu. Itu. Jadi ruhnya orang yang meninggal ke rumah itu cara-cara nagih. Apa ya? Sampean niku cara apa ya? Sampean niku gak ndek blas. Wong rumah aja tak tinggalkan, sawah tak tinggalkan, mobil tak tinggalkan, gue semua. Tolonglah, gantilah harta kekayaanku di dunia ini diganti dengan doa. Nanti ketika ruh itu pulang ke rumah, bilang kepada ahli warisnya nggak mendoakan, itu terus ruh itu pulang sambil menggerutu. Andai saja harta bendaku bisa aku minta lagi, akan saya minta. Itu ya. Ini juga membuka kesadaran kita. Apa yang kita punya ini rata-rata itu kebanyakan warisan dari orang tua. Maka sudah selayaknya, sudah menjadi kewajiban kita atas kebaikan orang tua kita atau mbah-mbah kita, kakek-kakek kita. Ini kita harus selalu mendoakan ke beliau. Itu. Padahal dunia ini itu hanya tempat untuk gantian. Seperti rumah kita ini. Saya ini membeli dari seseorang. Tapi ketika saya meninggal ini, rumah ini nanti pindah ke siapa? Gak mungkin saya bawa. Dunia ini hanya tempat untuk gantian. Tidak hanya rumah. Kadang istri aja menjadi milik orang lain kok. Bu Win ketawa ini. Iya memang gitu kok nyatanya gitu. Kalau orang suaminya meninggal, ya secara syariat seseorang boleh menikah lagi kan? Itu setelah edahnya selesai. Itu. Nah ini. Ya ingat ya, kita ini kalau ruh kita sudah diundang oleh Gusti Allah ke sana, maka jasad kita tiada guna karena ibarat burung sangkar. Itu. Kama kaya perkara kala kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza dadi rek apa arsur rahmani arse pangeran kang dat kang las asih mim mauti Sa'd bin Mu'adin krana matine Sa'id bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Wal iyadu utawi pangreksa iku billahi, wal iyadu utawi nyuwun bau reksa iku billahi kelawan Gusti Allah. Ing kunta lamun ana sira iku minad dawabi saking hewan lumangkang. Kama kaya perkara kala kang ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala ngendikane ulaika kal an'ami balhum adallu sabila. Ulaika utai mengkono-mengkono kaum iku kal an'ami kaya pira-pira raja kaya. Balhum balik utawi ikilah ulaik iku adallu luweh
luwih sasar apane sabilan dalane. Fala takman mongko aja ngrasa aman sira minti kolika saking uliye pindah ira min zawiyatid dari saking alam donya ila hawiyatin nari maring jurange neraka. Ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasanya ketika Sa'ad ibnu Mu'ad itu wafat, itu ars itu bergetar. Bergetar apa kira-kira? Nah ini ya artinya kalau saya menurut versi saya itu Sa'ad ibnu Mu'ad ini menggetarkan Arsyur Rahman karena Sa'id ibnu Mu'ad ini ketika sowan kepada Allah betul-betul mempersiapkan bekal untuk sowan kepada Gusti Allah sehingga ars itu bergetar itu takjub gitu. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga. Kadang-kadang ada orang itu yang wafat itu diiringi dengan alam yang ikut bersedih. Okay. Ada alam yang ikut bersedih. Itu. Ini menunjukkan bahwasanya dunia juga seakan tidak rela kalau seseorang tersebut itu wafat. Karena apa? Karena beliau ini mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang bisa menyatukan atau mendamaikan manusia atau mengajarkan agama kepada perjuangannya itu diapresiasi oleh alam. Sampai seperti itu, apalagi manusia. Maka ada satu hal yang ketika orangnya wafat itu masih diingat-ingat oleh orang yang ada di dunia. Selain jariah anak yang soleh, ada satu hal apa? Itu perjuangan li'ila'i kalimatillah. Ketika orang itu memperjuangkan agamanya Allah, mensyiarkan agamanya Allah, ya meskipun jasadnya itu sudah di alam kubur, tapi karya-karyanya itu masih dikenang oleh orang yang hidup. Maka tidak ada ceritanya orang itu dikholi karena dia itu penjahat, gak ada. Ya. Khol gitu ya. Al-Maghfurlah Kiai Haji, gak mungkin khol penjahat kelas kakap. Gak ada. Ini. Maka perjuangan itu li'ila'i kalimatillah itu sangat-sangat mengharumkan bagi orang yang melakukannya. Namun hal tersebut tidaklah mudah. Yang namanya berjuang itu memang banyak tantangannya. Nggak ada ceritanya orang berjuang itu enak, nggak ada. Istilahnya Kang Wahyu itu ya orang berjuang itu ya harus berdarah-darah. Kalau nggak berdarah-darah ya nggak berjuang, gitu ya. Seperti halnya sultan yang hanya duduk-duduk manis itu ya pasti beda dengan sultan yang sebenarnya. Sultan yang hanya duduk-duduk itu kan sultan hanya meneruskan tahta. Tapi yang membangun tahta itu yang berdarah-darah. Jadi ya perjuangan itu ya butuh pengorbanan. Seperti anak muda yang sudah jatuh cinta, ia pasti berdarah-darah memperjuangkan kekasihnya. Ya. Meskipun hujan bledek itu ya nggak menjadi sebuah hambatan untuk ketemu dengan kekasihnya. Jalan berapa kilo ya itu dilewati saja karena cinta itu butuh pengorbanan. Begitu juga kita, kalau kita mengaku cinta kepada Gusti Allah, maka kita juga butuh pengorbanan. Nah, di sini semoga kita ini sadar dengan hal-hal ini. Maka pertanyaannya, apa yang kita tinggalkan ketika kita sudah mati di dunia ini? Ya, apa yang akan kita tinggalkan untuk dunia setelah kematian kita? Sudahkah kita pernah berpikir, lalu merencanakan, lalu melakukan ya, tinggalan-tinggalan untuk orang yang sudah tinggalan-tinggalan bagi generasi kita yang selanjutnya?
Rata-rata kita ini sibuk dengan urusan pribadi kita, ya, sibuk dengan urusan pribadi kita sampai tidak sempat memikirkan apa yang dapat kita tinggalkan untuk generasi-generasi setelah kita. Ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, jika Anda bukan anak seorang raja, jika Anda bukan anak seorang ulama, maka menulislah. Tulisan Anda akan dikenang oleh banyak orang, oleh generasi-generasi setelah Anda. Oleh karena itu menulis itu penting. Menulis karya yang bermanfaat itu penting. Meskipun jasad kita sudah di alam kubur, tapi tulisan-tulisan kita ini yang membawa manfaat bagi banyak orang, akhirnya wajar jika ada jariah atau doa yang dialamatkan ke kita. Karena saking tresnone, gitu kan. Namanya orang tresno itu ya kadang-kadang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Gitu. Hanya mendengar saking ngefan-nya pada seseorang itu ya, ketika padahal nggak kenal itu dengan orang yang defani itu, ya, yang disukai itu nggak kenal kita, tapi kita ngefan. Nah, ada momen-momen tertentu saking cintanya kita ini ngirim sesuatu. Gitu. Padahal ini dari siapa, yang terima ini dari siapa ya? Enggak tahu. Ternyata itu orang-orang yang merasakan manfaat dari diri kita. Oleh karena itu ada sebuah hadis ya, yang mengatakan jadilah orang yang bermanfaat. Di situ nanti akan pahalanya itu kita pasti akan dikenang oleh banyak orang, dan suatu saat kita akan mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang merasakan manfaat dari kita. Jadilah orang yang bermanfaat. Bahasa Jawane ya, orang Jawa mengatakan dadiya wong sing entengan. Selama kita bisa membantu, kita ini sebisa mungkin untuk membantu. Selagi kita masih bisa. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa membantu orang yang masih hidup. Justru kita ini berharap dibantu oleh orang yang masih hidup. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh merasa aman dengan perpindahan kita dari alam dunia ini ke alam akhirat. Karena apa? Ya kita harus sadar kita belum mempunyai bekal untuk ke sana. Seperti yang kami ceritakan dulu. Kita bertamasa saja itu sudah diperhitungkan betul kok. Mau backpacker ya mau jalan tamasa itu kita persiapannya rinci sekali. Sementara itu pun sementara loh. Padahal akhirat itu selamanya, dunia yang selamanya. Lah kita kok wani-wanine tidak membawa bekal sama gelandang di sana jadi gembel apa gimana? Nah ini masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ruwiyah dan riwayatake anil Hasanil Basri saking Syekh Hasan Al Basri rahimahullah. Rahmatullahi utawi welas asih Gusti Allah alaihi iku muga tetep ing ngatasé Hasan Al Basri. Uktiya den paringi sapa Hasan Al Basri. Uktiya den paringi lau kedua Hasan Al Basri apa surbatu main ombenan banyu baridin kang adem. Falam ma'akhoda mongko nalikane ngalap sapa Syekh Hasan Al Basri al qadaha ing gelas Gusya nuli semaput apa alaihi ing atase Syekh Hasan Al Basri wasakotolan tiba apa gelas min yadi saking astane Syekh Hasan Al Basri. Falamma afaqa mongko ing dalem semangsane siuman sapa Syekh Hasan Al Basri kila den ucapake lahu maring Syekh Hasan Al Basri ma iku apa baluka utawi penggalih ira. Ya Aba Said, hi Aba Said. Kala nuli ngendika sapa Syekh Hasan Al Basri. Ngendikane zakartu
Dzakartu eling sapa ingsun amniyata ahlin nari ing pengarep-arepe penduduk neraka. Hina yaquluna nalikane ngucap sapa ahlun nar ngucap li ahlil jannati maring penduduk surga. An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah min ni'amil jannah. Nggih. An afidu yen tong loberono sira alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma utawa setengah saking perkara razaka kang wis paring rezeki kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah ai min ni'amil jannati tegese saking pira-pira nikmate swarga. Ini kisah dari Syekh Hasan Al-Basri. Beliau suatu saat diberi minuman dari dalam gelas dan minumannya itu dingin sekali. Nah, ketika beliau itu memegang gelas yang berisi air yang sangat dingin itu, beliau ini tiba-tiba semaput, akhirnya gelasnya itu jatuh pecah, ya, pecah. Nah, ketika beliau ini siuman, sudah sadar, beliau ditanya, apa yang menyebabkan panjenengan ini semaput? Ya, Abah Said. Lalu apa jawab beliau? Beliau ini menceritakan, ketika saya memegang air yang ada dalam gelas dan terasa dingin itu, yang sangat dingin itu, saya teringat dengan penduduk neraka yang berteriak-teriak kepada penduduk surga. Teriak-teriaknya apa? Mereka meminta-minta air kepada penduduk surga. Gitu ya. Mereka itu berteriak-teriak meminta air kepada penduduk surga. Nah, air ini digambarkan bagian dari nikmatnya surga. Apa artinya? Ternyata ketika seseorang berada di neraka, ini yang muncul adalah rasa dahaga yang luar biasa. Sehingga ia butuh minuman yang menyegarkan rongga lehernya. Seperti halnya kita di dunia ini ketika puasa di siang Ramadan. Gambaran kita itu nanti maghrib ini berbuka puasa dengan es doger atau Fanta itu terasa gitu. Sama hanya ketika penduduk neraka berada di dalamnya, dia ini berteriak-teriak kepada ahli surga, yang dimana ahli surga itu di situ penuh dengan kenikmatan, berbagai makanan dan minuman. Ini ahli neraka ini juga berteriak minta-minta. Nah, dengan gambaran seperti itulah yang menyebabkan Syekh Hasan Al-Basri ini semaput atau pingsan ketika memegang dinginnya air yang ada dalam gelas. Beliau teringat nanti dengan kejadian, dengan cerita orang ahli neraka itu, penduduk neraka itu yang meminta-minta. Ini tingkatan beliau. Kita beda lagi. Wong kena kita punya nikmat, punya rezeki yang banyak itu lupa dengan hal yang seperti itu. Ini bedanya Syekh Hasan Al-Basri dengan kita. Tapi dari kisahnya Syekh Hasan Al-Basri ini kita menjadi tahu ternyata besok kita juga mempunyai nasib yang sama. Ketika di neraka kita akan teriak-teriak kepada penduduk surga agar penduduk surga berkenan memberi minimal itu caranya seteguk air surga. Ini. Oleh karena itu, pumpung kita ini masih di dunia, mari kita selalu sadar bahwasanya dunia ini sifatnya hanya sementara. Dunia ini hanya tempat yang kita lalui. Kita tidak berlama-lama di sini. Tadi kembali ke persoalan di depan, ya. Saudara-saudara kita yang ada di dalam kubur ini menanti kedatangan kita beserta oleh bekal yang akan kita bawa ke alam kubur. Kalau bekal yang dibawa oleh kita ke alam kubur ini bekal-bekal yang menyenangkan, tentu saudara kita yang sudah atau keluarga kita atau mbah-mbah kita yang ada dalam kubur itu merasa senang. Makanya dalam Islam itu begini, ada pelarangan atau kalau bisa jauhilah berdekatan dengan
dengan jasadnya orang yang non-Islam. Begitu juga kalau bisa jasad kita ini tidak berdekatan dengan orang yang ahli maksiat. Mengapa? Ketika orang yang ahli maksiat itu disiksa, kita ini tahu semua. Yang di dekatnya itu kita ini tahu semua. Begitu juga di dunia ini loh. Contoh begini. Mohon maaf ini gambaran gitu. Ketika ketika kita semua ini mempunyai tetangga yang baik, maka kita juga akan merasakan kebaikan tetangga. Tapi kalau kita mempunyai tetangga kalau tidak baik, kita juga akan merasakan tidak baiknya tetangga. Lebih fair lagi, lebih saya nyemplong lagi ya. Coba kalau kita mempunyai tetangga, bangun subuh sudah bertengkar dengan keluarganya, nanti siang bertengkar lagi dengan keluarganya, nanti menjelang mau tidur bertengkar dengan keluarganya, dan pemandangan seperti itu jenengan ini bertahun-tahun, kira-kira hati sampean nyaman apa tidak? Itu loh. Begitu juga kita besok di alam kubur. Maka tadi saya sampaikan, ada seorang wali yang awalnya itu dikubur sendirian, ya. Terus selalu banyak orang yang meninggal itu kepengen dikubur di dekatnya para wali. Itu apa? Agar menemukan kedamaian, karena para wali-wali Allah itu kekasih-kasih Allah. Yang namanya kekasih itu pasti seringkali diberi sesuatu yang menyenangkan ketimbang tidak. Buktinya itu, tanya sama Bu Win itu. Pasti itu Pak Har mempunyai uang berapapun dikasihkan ke Bu Win. Itu karena apa? Karena Bu Win itu belahan hati dari Pak Har. Begitu. Sesama kekasih Allah begitu. Nggak minta pun dikasih. Ya, sama ya. Bu Win nggak minta ke Pak Har, itu pasti dikasih. Karena kekasihnya. Begitu sama halnya. Ketika kita atau orang yang menjadi kekasihnya Gusti Allah tidak minta sebuah nikmat saja, langsung dikasih terus. Nah, kita ini bisanya, makom kita bukan wali. Ya, jangan bilang wali murid. Nah, wali murid jelas kita ya. Makom kita bukan waliullah. Maka kita ini sadar diri. Sadar diri kita ini orang yang penuh dengan dosa. Ya, maka ketika kita meninggal, ya harapannya kita mempunyai bekal walaupun sedikit. Ya, itu bagian dari kesembronoan kita. Wong mau meninggal kok tidak membawa bekal, padahal alam akhirat itu selamanya. Nah, saking kepinginnya bahagia di alam kubur, di samping kita membawa bekal sendiri, yaitu diantaranya adalah kalau bisa wasiat dikubur di dekatnya para wali, para nabi, para wali, para orang-orang yang soleh. Di mana para beliau-beliau ini ketika di alam kubur selalu senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini paling tidak kecipratan berkahnya. Demikian saudara-saudaraku, pengajian pada malam hari ini kita mendapatkan banyak pelajaran dari Imam Al-Ghazali tentang tujuan hidup kita, yang sebenarnya itu bukan di dunia, melainkan akhirat. Kita siapkan bekal kita untuk ke alam kubur sampai ke alam akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari awal sampai akhir bila mana banyak kesalahan, dan apa yang kami sampaikan jika benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika banyak salahnya semata-mata dari kami yang kurang belajar. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.